katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Mari lebih lagi kita memuji. Biarlah namamu yang layak dipuji di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Salam Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Katakan aman berlindung. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Haleluya. Mari katakan ke kiri kanan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Katakan, besarlah namanya, kekalah kuasa. Katakan kiri kanan, aman berlindung. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Bersama-sama terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari katakan terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Panggil nama Yesus. Yesus Allah perkasa. Panggil nama Yesus. Yesus Allah perkasa. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, amin, di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata,
ada di dalam awan kemuliaan-Mu Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan, lepaskanlah yang terikat, jamahlah setiap pribadi Tuhan. Singkapkanlah mata rohani dari umat-Mu dan telinga rohani dari umat-Mu dan hati kami ya Tuhan, supaya kami datang adalah untuk sujud dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau fokus mendengarkan Engkau Tuhan berbicara. Kami mau Roh Kudus menjamah setiap pribadi kami, lepas pribadi. Hadirat-Mu memenuhi kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami mempatahkan kegelisahan kuasa si jahat yang mengalihkan hati dan pikiran perasaan kami dari kebenaran firman Allah. Kami mau hancurkan, kami patahkan itu, kami tolak itu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan permuliakanlah nama-Mu, Tuhan nyatakanlah kehadiran-Mu melalui pemberitaan firman Allah. Urapan-Mu atas kami semua Tuhan. Kami beri hormat bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi saudara. Banyak orang yang tidak menyadari mengapa dia hidup, ya. Banyak orang menyanyiakan waktu yang sangat singkat ini hanya dengan perselisihan, dengan pertengkaran. Banyak orang menyia-nyiakan nafas kehidupan yang diberikan kepadanya dengan sibuk memikirkan kesibukan, kesusahannya, sehingga melupakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bulan Agustus berbicara tentang sebentar kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan kebebasan. Bulan Agustus menceritakan bagaimana juga Tuhan melawat Indonesia. Tuhan melawat Indonesia, Tuhan melawat saudara dengan saya. Amin saudara. Supaya kita benar-benar dimerdekakan dari dosa, dari ketakutan, kecemasan, intimidasi setan, dan bergerak maju lebih jauh di dalam hadirat Tuhan. Nah, tentang tema pada hari ini adalah supaya kita, engkau dan saya, gereja ini seperti namanya kados, kita akan semakin naik level di dalam jam doa kita. Siapa di sini yang pernah berdoa? Yang pernah berdoa? Yang suka berdoa? Beda ya, yang pernah dengan yang suka. Kalau yang suka gimana? Tanpa dibilang sudah berdoa. Kalau tidak berdoa rasanya tidak nyaman. Itu yang suka berdoa. Siapa yang belum pernah sama sekali berdoa? Lihat dulu ke kanan. Belum pernah sama sekali. Ada? Ada. Ya. Nah, hari ini kebetulan semua nggak ada yang angkat tangan, berarti semua sudah setidaknya pernah berdoa. Hari ini Tuhan mau kita akan lebih naik level di dalam jam doa kita dengan mengenang pesan akhir Tuhan di Getsemani. Saya akan duluan baca, nanti saudara akan lanjut ya. Di taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ia akan memutuskan kalau sekiranya mungkin dia akan meninggalkan daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau hendaki, melainkan seperti yang kau hendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah
katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah gelap. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Inilah sekarang dan istirahatlah, lihat saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Hari ini kita akan masuk juga di dalam perjamuannya yang kudus. Dan itu berbicara, kita mengingat akan kasih Yesus di kayu salib yang telah menebus kita, membebaskan kita dari kutuk dosa, dari ikatan kuasa si jahat, masuk dalam kehidupan yang kekal. Tetapi ada satu peristiwa di mana Alkitab mencatatkan itu di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahwa sebelum Yesus naik ke kayu salib, ada satu taman yang menjadi saksi sejarah sampai dengan akhir hari ini, yaitu ada namanya Taman Getsemani. Di sana ada banyak pohon zaitun yang hidup ratusan tahun, saudara, sejak dari zaman Yesus, saudara. Dan kami menyaksikannya 2012 yang lalu bersama dengan Oma. Cuma saya cari fotonya, nggak tahu di mana lagi fotonya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita ingin naik level di dalam jam doa kita, dan mengerti, dan supaya dari sikap yang pernah berdoa, menjadi suka berdoa, dan menjadi kebiasaan yang suka berdoa, menjadi gaya hidup yang suka berdoa, ingatlah pesan terakhir Yesus di Taman Getsemani. Teladan Yesus, perkataan Yesus di Taman Getsemani. Maka hari ini saya beri tema pesan akhir di Getsemani. Kan ada tuh lagunya, jangan lupa Getsemani. Itu ada lagunya, saudara. Jangan lupa cinta Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kita tadi sudah lihat video klip bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya setelah perjamuan kudus membawa murid-muridnya semua ke Taman Getsemani, saudara. Dan saudaraku, setelah peristiwa Getsemani, di situ kita akan lihat tadi apa? Setelah itu Yesus ditangkap. Nah, Getsemani itu adalah pesan Yesus kepada kita bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, pasti ada masalah. Dan tetap ada masalah. Baik mulai dari anak kecil, dewasa muda, remaja, pemuda, orang tua, kakek nenek, sampai menjelang akhir ada masalah. Tetapi saudara, pesan Getsemani berbicara, saudaraku, kadangkala masalah itu membuat kita seperti tadi Yesus, apa di situ saudara? Dia gentar. Dia begitu takut menghadapi masalah itu. Dan hatinya begitu sedih. Takut dengan sedih bercampur aduk. Secara kedagingannya, secara 100% manusianya, dia tidak mau naik ke kayu salib. Tetapi dia melihat apabila dia tidak menyelesaikan karya salib itu, maka semua umat manusia termasuk saudara dan saya yang hidup hari ini, kita ada di api neraka selamanya, saudara. Dengan api yang tidak pernah habis-habisnya, saudara. Itu yang membuat kesedihan yang sangat mendalam di hatinya. Dan ayat itu berkata, dia katakan seperti mau mati rasanya, saudara. Dia mengajak murid-muridnya untuk bersama-sama bersama dengan dia untuk menghadapi masalah itu, saudara. Karena Yesus sebelumnya sudah 3 kali berkata bahwa anak manusia nanti akan dipermuliakan di kayu salib, saudara. Tetapi murid-muridnya nggak nyambung.
sudah pun dibawa ke Taman Getsemani, sudah pun melihat gurunya itu sedang berdoa, mereka sedang apa? Tidur. Bilang dulu kiri kanan, jangan ada yang tidur ya, kebaktian. Bilang, ya jangan ada orang pergi ke gereja malah tidur. Ya kan saudara? Tidur saudara. Sehingga dia merasa, kok semua orang meninggalkan aku. Apa yang aku kasih tahu nih sama murid-muridku kok sia-sia. Gak ada yang berjaga-jaga dengan aku, bersama-sama dengan aku, berdoa bersama. Bahkan Yesus sampai berapa kali bangunin? Berapa kali? 3 kali. Istilah di Alkitab 3 kali berbicara artinya satu hal yang extremely, sungguh-sungguh. Kan kita juga ada ya peringatan yang ketiga kan. Kalau sudah ketiga itu berarti sudah maksimal, sudah nggak tahu lagi dibilang. Nah, jadi perasaan sedih, perasaan takut, perasaan ada rasa kecewa, ada rasa sepertinya stres, depresi, saudaraku. Itu mengingatkan kita bahwa kadangkala masalah yang Tuhan izinkan kepada kita bisa seperti itu. Siapa yang pernah merasa sangat sedih kali, sangat takut lagi, saking masalahnya itu menurut saudara besar dan sepertinya nggak ada jawaban. Kita langsung katanya, mati aja lah aku, mati aja lah aku. Pernah? Yesus pernah mengalaminya. Tetapi satu hal saudara, ada pesan di sana bagaimana kita akan bisa melewatinya. Amin saudara. Ya, nah saudara, perasaan yang rasa sedih sekali, takut luar biasa, kecemasan yang luar biasa, depresi, stres, itu sedang alami itu Tuhan Yesus di situ. Itu kalau sekarang ilmu pengetahuan sekarang itu namanya kondisinya sedang ada gangguan jiwa. Ya, menurut American Psychiatric Association 2015, gangguan jiwa itu merupakan kondisi kesehatan di mana individu atau orang itu mengalami perubahan dalam pola pikir. Jadi pola pikirnya udah nggak benar lagi, ngambil keputusan yang nggak benar lagi, ya. Emosi yang tidak bisa terkontrol, yang emosi yang tidak bisa terkelola, saudara. Dan juga perilaku atau mungkin gabungan ketiga hal tersebut yang berhubungan satu dengan yang lain, berhubungan dengan stres, dan itu berakibat di dalam nanti mereka, di dalam fungsi sosial mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka dan sehari-harinya. Silakan tampilkan slide berikut. Saudara, ini adalah hari apa kemarin ya? Tanggal 2 kemarin. Kegiatan lansia pada bulan ini. Jadi saudara yang umur 60 tahun ke atas, jangan sampai saudara nggak tergabung. Karena sudah kegiatan yang ke-6. Bulan Agustus ini, saya bilang studi banding ke lansia yang ada di Panti Werda di Binjai. Di situ ada 200 orang. Yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Yang Islam dan Kristen. Saudaraku, hasil riset mengatakan saudara, mereka sehat yang sebelah kiri ya, sehat. Ada 200 orang. Tetapi mereka adalah banyakan mereka orang-orang yang ditelantarkan, lansia yang tertolak. Jadi kalau ada kasus-kasus yang viral itu, ada yang kemarin itu yang terakhir apa? 5 tahun, nggak tahu sudah mati di situ ya kan? Bayangkan 5 tahun udah jadi tengkorak baru tahu saudara. Terus kakek nenek, itu hanya segelintir. Dan ketika saya pergi ke sana saudara, jadi saya masuk ke wisma-wismanya saudara ya, dan saya menemukan, iya benar. Dan diantaranya ini ada seorang ibu di sini, di bawah itu ya. Artinya banyak orang yang ditolak. Banyak orang yang ditolak.
Dan ini bukan hanya satu kasus ini, saudara. Makanya saudaraku, firman Tuhan yang berkata, berdamailah dengan semua orang. Halo ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, satu waktu juga engkau dan saya akan tua. Kan seperti Tuhan ngomong kepada Yohanes, nanti kalau kau sudah tua, kau diikat pinggangmu, gak bisa kau pergi kemanapun, orang yang menggerekmu ke sana ke sini. Ada kan firman Tuhan itu? Makanya itu jangan berkelahi aja. Bilang dulu sama kiri kanan, jangan berkelahi sama anakmu, sama tetanggamu, sama iparmu, sama adikmu. Amin. Ya kan saya pernah juga ada kasih kesaksian itu, baru apa, pernah dia 3 kali kesini. Cuma nggak mau digembalakan, nggak mau dipimpin. Akhirnya waktu dia mati, rumah anaknya pun nggak rela untuk menjadi tempat mayat. Ditaruh di kamar mati mayat, langsung dikubur. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, sebab itu jangan suka berkelahi. Amin. Bilang dulu kiri kanan, berdamai, berdamai, Eda. Itu ya. Sedih lo itu ditolak, saudara, sedih. Kalau engkau menolak, engkau pun satu waktu akan ditolak. Ya, betul? Ya, saudara. Nah, lalu yang di sebelahnya ini adalah ada 2 rumah, adalah lansia, tapi semuanya gangguan jiwa. ODGJ. Nah, saudara, hasil penelitian mengatakan, saudara, riset ya, bahwa ini riset yang terakhir ya. Bahkan sekarang status ODGJ itu banyak menyerang anak remaja usia 16 sampai dengan 24 tahun. Siapa di sini yang 16 sampai 24? Angkat tangan. 16 sampai 24. Halo anak muda. Sampai 24. Halo. Saya mau katakan hasil riset mengatakan itulah angka tertinggi ODGJ. Ya. Usia 10 sampai 17 itu diawali dengan rasa kecemasan, ketakutan yang berlebihan bagi mereka. Takut ditolak di masyarakat, takut tidak menghadapi ujian, takut karena masalah keluarga. Gimana ya masalah keluarga, aku bisa sekolah apa enggak? Saudaraku yang terkasih, penelitian itu berkata, masalah yang membuat anak remaja itu menjadi ODGJ adalah 83,9% karena masalah keluarga di rumah tangga. Jadi jangan sampai para orang tua, ingat di sini 83,9% penyebab anak gila adalah orang tua, kan gitu ceritanya. Hati-hati. Kalau anak sudah ODGJ, orang tuanya susah apa enggak? Hah? Susah. Lalu dikatakan 62,1 akibat teman sebaya. Jadi makanya sangat penting menjaga hubungan yang benar anak-anak muda. Makanya tempat di sini kita sangat respon untuk memperhatikan generasi muda. Untuk tertanam dalam hadirat Tuhan. Karena kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan itu pesan Getsemani, kuncinya adalah ada di dalam Tuhan. Amin. Ya, saudara. Nah, hasil riset kesehatan dasar ya 2018 dikatakan Sumut. Kita tinggal di Sumut ya. Itu berada di ranking keempat dengan orang ODGJ. Bayangkan saudara, ranking keempat. Ya. Dan saudaraku, banyakan yang gangguan mentalnya tadi di atas usia 15 tahun ke atas. Persis sama dengan hasil dari Amerika tadi, ya kan saudara? Nah, kabupaten Sumut yang terbesar gangguan jiwanya yang pertama Medan. Pertama Medan. Kedua Deli Serdang. Ketiga Simalungun, keempat Asahan.
Ini data tanggal 19/25/2023 dari Dinas Kesehatan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, pesan Yesus di Getsemani yang pertama adalah, kadangkala pergumulan dan persoalanmu seperti engkau mengatakan, aku mau mati aja rasanya, aku stres, aku gak kuat. Tetapi pesan yang pertama dari Taman Getsemani berbicara, masalah persoalanmu tidak ada terlalu berat, tidak ada terlalu besar, karena ada Tuhan Yesus menjadi jawaban bagi kita. Amin. Anak muda, orang tua, remaja, tidak ada persoalan pergumulan yang terlalu berat sehingga kau harus ada di rumah sakit jiwa, sehingga harus bunuh diri tanpa harapan. Ada Yesus jawaban bagimu. Itu pesan Getsemani. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, ketika engkau saudara dengar firman, jangan diam aja kayak patung. Halo. Saudara, mari kita akan baca Mazmur 62 ayat 9. Makanya Tuhan katakan, kuncinya adalah doa. Mazmur 62 ayat 9 berkata, apa saudara? Curahkanlah isi hatimu, ini ayat hafalan ini, di hadapan Tuhan, ya. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin, saudara. Doa berbicara. Engkau tahu masalahmu sebesar dan seberat apapun, tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata, berserulah kepadaku maka aku akan jawab engkau. Firman Tuhan berkata, curahkan isi hatimu, segala unek-unekmu, pikiran perasaanmu, keteganganmu. Ketika kau berseru kepada Tuhan, Dialah tempat perlindungan bagi kita. Amin, saudara. Demikian juga di dalam Ratapan 2 ayat 19 dikatakan, ketika engkau punya pergumulan dengan anakmu, dengan apapun, ya saudara nanti akan baca di situ. Tidak ada yang lain, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Jangan kepada tetangga, amin. Tapi kepada Tuhan. Bilang dulu kiri kanan, tidak, temanku, sahabatku, ada Yesus jawabanmu. Jangan stres ya, bilang dulu kiri kanan. Halo? Bilang dulu. Sampai dia tersenyum. Kalau dia belum tersenyum berarti bebannya berat kali itu rasanya. Yang kedua, saudara, di dalam ayat Matius 26 ayat 36 tadi yang kita baca, Markus 14 ayat 32, Lukas 22 ayat 39. Di situ dikatakan Yesus mengajak murid-muridnya. Jadi bukan hanya Petrus, Yakobus, Yohanes, tapi murid-muridnya. Nah, di sini Tuhan memberikan pesan kepada kita, ya, bahwa semua orang pasti punya masalah dan pentingnya menjaga kehidupan doa. Pada saat engkau berhenti berdoa, pada saat itu engkau akan masuk kepada stres, gelisah, ketakutan, tidak bisa tidur, dan seperti mau mati rasanya. Saudara, hasil riset yang diakui dikatakan doa, atau orang umum bilang namanya meditasi, itu adalah kunci pemulihan jiwa. Karena kita duduk di kaki Tuhan dan kita berteriak, kita menyerukan kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga ketakutanmu, kegelisahanmu, stresmu diangkat oleh Tuhan. Jadi makanya kita mengerti di sini, kalau ada orang sempat stres, ada gangguan, saudara, jangan dia kehidupan doanya tidak ada atau tidak teratur. Dia mungkin pernah berdoa, tapi 10 tahun yang lalu waktu ada masalah yang sukar, setelah Tuhan jawab doanya, gak pernah lagi doa.
Lalu ketika ada masalah mulai lagi. Saudara, setiap hari ada serangan iblis yang membuat engkau bisa jatuh dalam pencobaan. Tapi doa, menjaga kehidupan doa adalah menjaga hatimu tetap tenang walaupun menghadapi masalah. Pikiranmu akan terkontrol pada saat walaupun masalah ada. Kita akan dapat tenang menghadapinya walaupun masalah ada. Pesan yang ketiga, saudara, di dalam Matius 26 ayat 41, mari kita baca, ya. Matius 26 ayat 41 berkata begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, banyak orang memplesetkan, diputar balik firman ini oleh iblis di otaknya. Kenapa nggak ke gereja? Lagi malas aku, ibu. Ngantuk aku. Nggak bisa aku bangun pagi. Woi, kalau engkau mau pergi naik pesawat bisa bangun pagi jam 2, jam 1, jam 3. Ah? Ya kan? Kemarin ada yang bilang, Bu, kalau aku terlambat masuk pekerjaan nanti dipotong gajiku. Lalu aku bilang, kalau engkau terlambat ke gereja, kira-kira bersedia nggak dipotong pekerjaanmu oleh Tuhan yang memberi pekerjaan? Ya kan? Kita tidak taruh hormat itu kepada Tuhan. Padahal Dia yang memberi kehidupan, memberikan kesehatan, kesembuhan, memberikan berkat, memberikan kekuatan. Nah, pesan yang ketiga di sini adalah Tuhan telah mengingatkan bahwa masalah pencobaan bisa datang, tetapi kalau kita tetap berdoa, menjaga kehidupan doa, engkau tidak akan jatuh dalam pencobaan itu. Amin. Engkau tidak akan tergeletak karena pencobaan itu. Kalau engkau menjaga kehidupan doamu kepada Tuhan, hubunganmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan ambil alih. Sehingga pesan yang ketiga berkata, doa adalah menguatkan roh kita. Ketika kita menguatkan roh kita, jiwa kita, maka daging kita akan tunduk kepada pimpinan roh. Amin. Dan itulah doa. Makanya kenapa orang bisa jatuh ketika ada cobaan sedikit, langsung mandele, langsung gak semangat, langsung gak gereja, langsung mardandi. Kalau kita selidiki, pasti kehidupan doanya tidak dijaga. Saudaraku, makanya kita ingat di dalam kitab Efesus 6 ayat 18, ya, berbicara tentang peperangan rohani, saudara. Ayat itu ditutup dengan ayat 18 begini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya, saudara, bahwa seluruh perlengkapan senjata rohani itu, ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kaki yang berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, pedang roh, itu semua kita gunakannya, dan doa memperlengkapi, menyempurnakan kemenangan rohani kita. Amin. Makanya dikatakan dalam segala doa, berdoa setiap waktu. Karena kita tahu panah iblis itu datangnya setiap waktu. Kapan saudara akan bisa kena panah iblis? Pada saat kita tidak berdoa. Itu maksudnya. Ketika hatimu tersinggung, ingat engkau sedang kena panah iblis. Ketika kakimu malas melangkah, ingat kakimu kena panah si iblis untuk malas. Ya, nah, saudara, doa Yesus di Taman Getsemani mengingatkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itulah doa yang menjadi, menyempurnakan, melengkapi kemenangan rohani kita. Pesan yang keempat, saudara, adalah
Saya akan baca Matius 26 ayat 36 yang kita baca tadi permulaan dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Kemudian Yesus mengajak mereka, maksudnya murid-murid, ke sebuah taman yang bernama Getsemani dan menyuruh mereka duduk serta menunggu sedang ia sendiri terus berjalan ke suatu tempat untuk berdoa. Poin yang keempat adalah, saudaraku, doalah yang membuat gereja Tuhan, saudara dan saya akan berhasil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Amin. Bukankah kita, kenapa kita ke gereja, kenapa ada waktu doa, kenapa ada komsel, kenapa kita melayani? Itu adalah persiapan-persiapan kita untuk menjaga kita on the track. Doa akan membuat kita akan menghadapi apapun, lembah kekelaman apapun, tapi kita tahu ada penyertaan Tuhan. Dan kita akan bisa melalui hari-hari kita menanti kedatangan Tuhan dan dalam keadaan menang. Kenapa saudara dalam ayat itu, ayat 37, ada 3 orang yang ditampilkan. Siapa itu? Petrus, Yakobus, Yohanes. Petrus berbicara tentang iman, tentang pengharapan. Yakobus tentang iman, Yohanes tentang kasih. Doa akan memelihara iman, pengharapan, dan kasihmu kepada Tuhan. Kita akan dapat bertahan menanti kedatangan Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup berkemenangan, ketika iman kita terjaga, pengharapan kita tetap terjaga, kasih kita tetap terjaga. Ketiga hal ini dikatakan harus ada bagi kita. Karena kalau tanpa iman, kita tidak mungkin mengakses mujizat Tuhan, ya kan? Tanpa pengharapan, engkau tidak akan bersemangat menghadapi hidup ini. Tanpa kasih, tidak ada penyelesaian apapun, saudara. Nah, ketika kita baca dalam ayat yang ke-37 itu, Tuhan ada rasa duka, ada rasa putus asa di sana. Tetapi dia mau sampaikan pesan Getsemani. Rasa duka cita, rasa putus asa, rasa kecewa, rasa apapun, saudara. Ketika kita memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, itu akan dapat terhapus. Itu akan membuat saudara dan saya akan tetap maju terus menghadapi apapun, tidak mundur ke belakang. Lihat Tuhan Yesus, walaupun dia berdoa sendiri, dia tetap atau dia begini, kalian tidur, ikut aku tidur lah boy. Enak kali kalian tidur, enak ya, nyaman di sini ya, tidurlah. Aku pun ikutlah tidur, kasih geser, aku mau tidur. Ada dibilang Tuhan Yesus gitu? Enggak. Tapi walaupun murid-muridnya tidur, Tuhan Yesus tetap. Itu pesan Getsemani, saudara. Amin. Jadi jangan engkau datang ke kebaktian doa, engkau melihat si Anu nggak datang, gak usah aku datang. Loh, amin. Bilang dulu, besok menara doa datang ya. Ya saudara, early morning prayer ikut ya. Loh, benar saudara ya. Nah lalu saudara, disebutkan saudara, gereja itu adalah rumah doa. 2 Tawari 7 ayat 12, mari kita akan baca. Yuk, 2 Tawari 7 ayat 12. Jadi ada orang berkata begini saudara, ya belakangan-belakangan ini, ngapain ke gereja? Bisa berdoa di rumah saja. Ingat ini firman Tuhan. Kenapa dari awal ada kehidupan sampai dengan akhir tetap ada bait Allah? Berarti Tuhan menginginkan kita datang ke rumahnya. Gereja adalah rumahnya. Walaupun dia bisa jawab di rumah, boleh. Tapi Tuhan bilang kuduskan hari Sabat. Yuk kita baca 2 Tawarim 7 ayat 12 sampai dengan 14 ya. Kita baca sama-sama ya. Udah dapat semuanya?
Amin. Ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya apa? Telah kudengar doamu dan telah kupilih apa? Tempat ini bagi siapa? Bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antaramu. Ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta amin, saudara. Jadi saudaraku, ingat bahwa gereja itu adalah rumah doa, rumah Tuhan. Yesaya 56 ayat 7, ya. Mari kita akan baca Yesaya 56 ayat 7. Jadi jangan anggap sepele pergi ke rumah Tuhan, saudara. Ya, yuk kita akan baca Yesaya 56 ayat 7, 1, 2 ya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Dan aku akan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku rumah doa bagi segala bangsa, ya. Lalu ketika saudara akan baca Matius 21 ayat 13 juga disebutkan, rumahku adalah rumah doa. Jadi saudara, sangat penting ketika Tuhan pergi ke Taman Getsemani, yang dibawanya bukan Yakobus, Yohanes, Petrus aja, tapi semuanya. Itu sedang berbicara, ayo pergi ke rumah Tuhan. Ayo berdoa bersama-sama, doa korporat bersama-sama. Menyembah Tuhan, hadir di hadirat Tuhan. Nah, saudara, ada pesan di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan apa, saudara? Janganlah, ayo ini ayat hafalan ini kan, yuk kita baca ya. Karena apa, saudara? Karena jelang kedatangan Tuhan akan ada orang-orang yang dikatakan dengan sengaja tidak mau gereja. Itu maksudnya. Tapi kalau saudara lakukan itu, saudara tidak akan bisa bertahan di akhir zaman ini. Itu maksudnya. Yuk, Ibrani 10 ayat 25. 1, 2 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin apa? Giat melakukannya menjelang. Nah, makanya poin yang keempat adalah doa akan membawa kita berhasil menunggu Tuhan datang yang kedua kali dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Saudara, mari perhatikan, saya sengaja tutup dengan ini, bahwa dalam 2 hari yang lalu kita tahu Tuhan mengatakan kalau engkau ingin tahu kedatangan Tuhan, tetap kita merujuk kondisi di Israel. Pemimpin Hamas yang berkait dengan Israel itu, yang ribut-ribut yang dari sejak yang lalu kemarin, itu mati, saudara, pemimpinnya. Ya. Reaksi dunia atas kematian pemimpin Hamas Israel namanya Haniyeh. Ya. Dan saudara, kalau saudara suka baca firman, saudara suka dimuridkan setiap pagi, akan ngerti ini. Karena Alkitab sudah menuliskan itu di dalam kitab Yeskiel 38. Akan ada masa nanti seluruh dunia ini bangkit menyerang mereka. Dan kita tidak tahu, saudara, apakah ini menjadi momen penggenapan dari Yeskiel 38 yang namanya perang Gog dan Magog. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kalau saudara tidak pernah ke gereja, saudara tidak akan pernah dengar bagaimana mempersiapkan diri kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Saudara tidak baca firman, saudara tidak dimuridkan, saudara menjauh dari persekutuan ibadah, saudara akan tertinggal, saudara. Karena engkau nanti akan sibuk memikirkan dirimu, kesusahanmu, masalahmu yang gak selesai-selesai. Memang gak selesai-selesai sampai akhir hidup kan, ada masalah. Tetapi saudara, doa ketika kita ada di rumah Tuhan, itu akan membuat kita berjaga-jaga. Sehingga ketika pun kita ada kesusahan dalam hidup ini, ada masalah dalam hidup ini, tapi kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, sehingga pada waktu sangkakala Allah akan berbunyi, kita akan siap. Tapi bagaimana kita akan siap? Kita tidak menghargai Tuhan. Makanya saya tutup dengan begini, saudara. Bagaimana kehidupan doamu sebenarnya menunjukkan bagaimana hubunganmu dengan Allah. Kalau engkau nggak berdoa, sebenarnya engkau sedang mengatakan, aku nggak perlu Tuhan. Aku bisa melakukannya. Aku bisa melaluinya. Bagaimana kehidupan doamu juga menentukan engkau menang atau kalah. Ingat Keluaran 17 ayat 11. Ketika Musa menaikkan tangan berdoa kepada Bapa di surga, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yosua menang. Kita baca nih ayat ini. Yuk kita baca ya. Keluaran 17, ayo. Semua bangkit berdiri semua saudara. Keluaran 17 ayat yang ke-11 sampai 13 ya. Yuk. Keluaran 17 ayat 10 sampai ya, mulai dari ayat 10 ya, mulai dari ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ini untuk apa? Untuk berdoa. Saudara baca ayat 11. 1, 2 ya. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudaraku yang terkasih, bagaimana saudara kehidupan doamu menunjukkan bagaimana hubunganmu dengan Allah. Bagaimana menunjukkan engkau menang atau kalah. Ya. Jadi makanya saya sampaikan saudara, kalau kita bisa menghargai pesta hula-hula di kampung, tidak terlambat. Bagaimana sikap saudara kepada Tuhan? Seharusnya kita juga gimana? Datang sebelum jam ibadah, supaya kita tidak terlambat, bisa memuji menyembah Tuhan dan dengar dengan baik firman Tuhan, saudara. Mari kita